Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan dan pencinta YouTube channel The Power of Love. Dimanapun berada, silakan terus menonton YouTube channel kami dan juga bagikan kepada teman-teman supaya teman-teman diberkati. Dan jangan lupa subscribe bagi pertama sekali sebelum menontonnya dan saksikan dampak positif ketika Anda setia menontonnya. Terima kasih banyak dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Teman-teman ya, selamat menonton. Urapi kami semua terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan hari ini yang kita bahas Kristen secara duniawi atau Kristen secara rohani. Ini yang sangat penting. Kita perlu mendeteksi, kita perlu memahami yang seperti apakah yang dimaksud Kristen secara duniawi itu. Dan seperti apa Kristen secara rohani. Nah, kita mulai dengan satu ayat. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi Kristen duniawi itu dari hari-hari hidupnya yang dia ceritakan adalah tentang iri hati. Saya iri dengan si A, iri dengan si B. Saya masalah problem dengan seseorang atau sebelum orang itu minta maaf, saya tidak maafkan dia. Dan ini bisa terjadi di kalangan orang yang mengaku dirinya Kristen. Bahkan bisa menjabat sebuah posisi di gereja secara institusi. Jadi jangan kaget bahwa seseorang yang punya kedudukan dalam sebuah institusi gereja dan kita anggap dia sudah dewasa, tapi pada kenyataannya tidak. Apa cerita tadi? Dia masih membicarakan tentang perselisihan. Dan mulutnya pun dengan bahasa sekarang, mulut ember. Dan ini terjadi di mana saja bisa terjadi. Nah, dalam hal ini bagaimana kita bisa terlepas dari kondisi itu? Karena ini tidak diukur sudah berapa lamakah dia sudah menjadi orang Kristen. Tidak diukur dasar itu. Tapi bagaimana sikapnya ketika dia mendengar firman Tuhan. Sikap itu penting. Kalau orang yang tidak memiliki sikap hanya jalani saja, tapi tidak memiliki sikap untuk sebuah nilai-nilai kekristenan, dia nggak pernah maju. Nah, sikapnya apa? Aku ingin hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidupku tidak ditentukan oleh apa kata orang banyak. Itu sikap. Nah, kalau kita punya sikap yang benar depan Tuhan, kita mudah terlepas dari kondisi Kristen ataupun manusia duniawi ini.
Jadi kembali kepada masing-masing. Makanya Ibu Tiar bisa kaget. Sudah dari muda orang ini sudah menjadi orang Kristen, terdaftar satu gereja yang dikenal oleh orang banyak, tapi dia merasa tersakiti. Saya hanya bilang sama Ibu Tiar, untuk mengetahui sebuah kelapa santannya banyak, itu diparut dulu, udah diparut, dibejek-bejek, diperas. Disitulah ketahuan kelapa itu banyak santannya atau tidak, ketahuan dari situ. Nah, apalagi kalau proses kepada minyak, ya, itu harus dibakar lagi sampai tidak kelihatan lagi aslinya. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang rindu berkembang, rindu meningkat. Memang asli kita nggak kelihatan lagi, sehingga kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi yang hidup. Siapakah berani mengatakan itu? Itu orang yang sudah diubahkan cara pandangnya. Nah, maka untuk sampai kepada tingkat kehidupan kita yang makin maju dari hari ke hari, sikap tadi penting. Nah, sikap seperti apa saja yang kita harus miliki. Nah, kalau kita kembali kepada Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Kita hidup dalam dunia ini, tapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Apa maksud dengan serupa dengan dunia ini? Kalau dunia ini, yang penting saya untung, orang lain puntung, enggak apa-apa, gitu. Jadi pikirannya saya untung, orang lain puntung, enggak masalah. Orang lain tersakiti, yang penting saya mendapatkan berkat dari situ. Itu dunia. Kadang-kadang cara menipu, ikan lebih-lebih itu kan. Nah, ini cara dunia. Tapi kita yang mau meningkat, apa yang terjadi? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa artinya pembaharuan budi? Ah, renewing your mind. Nah, jadi artinya apa? Yang berubah adalah cara pandang kita, cara kita berpikir. Kita hidup dalam dunia ini, tapi pola pikir kita menyikapi sesuatu hal tidak seperti dunia pikirkan. Saya sering katakan kepada partner saya, setiap keadaan yang susah sekalipun, yang sedang kita hadapi, lihatlah hal yang baik di tengah situasi yang kurang baik. Tentu ada baiknya sih. Kita belajar dari kondisi itu. Kita baikkan disekolahkan, namanya School of Life, sekolah kehidupan. Jadi hidup orang percaya memang dibawa kepada satu pengalaman namanya sekolah kehidupan. Dari hari ke hari kita bisa melihat orang lain, kita memandang di sekitar kita, dan kita punya sikap. Aku tidak mau seperti itu. Kalau kita memiliki sikap yang benar,
Dan kita hanya setuju apa kata Tuhan melalui firman. Kita tidak mau terpengaruh kepada pendapat-pendapat orang lain. Disinilah cikal bakal kita bergeser dari kehidupan manusia duniawi kepada manusia rohani. Nah, manusia duniawi ini selalu berpandang kepada apa yang terjadi dalam dunia ini. Jadi dia melihat apa yang dalam dunia ini yang menjadi pusat perhatiannya. Nah ini. Nah, jadi ini yang sering terjadi. Sebagai contoh, ya, semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini. Nah, ini yang kita perlu paham. Bukan dari Bapa, tapi dari dunia ini. Nah, kalau kita memahami ini, kita tentu membuat penggarisan dalam hidup. Aku tidak mau hidup secara manusia duniawi. Nah, bisa catat ayatnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu kian daging dan kian mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jadi semua yang ada dalam dunia ini, bukan sebagiannya, semua, yaitu kian daging dan kian mata, serta keangkuhan hidup. Jadi dikelompokkan dengan 3 hal tadi. Ada sebagian kebanggaannya bangga dengan harta benda, bangga dengan rumah mewah, bangga dengan barang bergerak yang dimiliki. Tapi dalam dirinya tidak ada perubahan hidup. Makanya menjadi sandungan bagi orang lain. Dan dia coba menutupi kekurangannya dengan suka memberi. Dia pikir dengan memberi itu menjadi balas jasa sehingga dianggap rohani. Jadi dia membuat dirinya supaya orang memandang dia orang baik. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa prinsip hidup kita bukan ukuran dunia ini yang kita pakai, tapi ukuran Tuhan. Apa ukuran Tuhan yang kita harus tanamkan? Yang kita tanamkan ukuran Tuhan bahwa kita hidup dalam dunia ini, tapi kita yakin sepenuhnya bahwa tempat di mana kita hidup sekarang ini adalah sementara. Kita adalah warga kerajaan surga. Walaupun KTP kita KTP ya kita tinggal di Indonesia, tapi pada prinsipnya bahwa kita sudah berpindah ke pendudukan secara rohani, bahwa kita warga kerajaan surga. Makanya kalau orang yang mengerti rahasia ini tidak ada rasa keraguan, tidak ada rasa kebimbangan bagi dia. Kapanpun waktunya dia dipanggil menghadap Bapa di surga.
ada sukacita yang ada dalam hatinya. Saya bisa bertemu muka dengan muka dengan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya. Jadi dalam kehendaknya, cita-citanya, yaitu bagaimana supaya dia mengenal Yesus lebih dekat, bukan mengenal dengan samar-samar. Nah ini. Jadi dia mengenal Yesus lebih dekat. Nah, Rasul Paulus pernah katakan kepada jemaat di Filipi, bagaimana isi hatinya disampaikan kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukendaki ialah mengenal dia. Itu satu kerinduan. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Di tahap demi tahap dia lalui. Bukan hal senang saja. Maka kemarin hambanya Dr. Saud katakan, ada orang punya kesaksian, sesudah ngikut Tuhan makin susah hidupnya. Nah, itu pandangan yang salah, saudara. Masa ikut Tuhan dia susah hidupnya? Itu tidak mungkin. Dulu saya sebelum dalam Tuhan, wah semuanya indah. Pemasukan juga lancar semua. Sekarang susah. Nah kemungkinan bisa saja dulu sumbernya sumber yang tidak benar gitu. Nah, ketika ikut Tuhan ada rambu-rambu, rambu-rambu itu ya sudah mulai dia praktekkan bahwa dia tidak melanggar, tentu berkaitan dengan income-nya juga kan begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Memang dalam hidup ini kita perlu menentukan sikap memang. Jadi kerinduan kita yaitu mengenal dia, bukan sekadar tahu firman-Nya. Jangan kaget ya. Ada orang banyak cerita tentang Tuhan. Ketika ditanya, sudah membangun hubungan dengan Tuhan akrab? Belum. Jadi dia hanya tahu karena ada tertulis di Alkitab. Dia hanya tahu dengar cerita orang lain. Saya punya kesaksian dengan seseorang. Dia cerita tentang kondisi Singapura yang begitu baik sekali keamanannya, ketentramannya, kebersihannya. Dia cerita dengan jelimet. Di akhir cerita saya tanya, sudahkah Anda pergi ke sana? Belum. Anda bisa tahu cerita lengkap itu dari mana? Om saya pernah cerita. Dia pernah cerita karena dia kerja kapal, dia ceritakan kondisi di sana, dan itu saya kutip, saya ceritakan lagi. Tuhan mau kita bukan seperti itu. Kita betul-betul mengalami sendiri bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita berkata, aku mengenal dia karena hubungan pribadiku dengan Tuhan dalam doa. Dan Tuhan berbicara ke dalam hatiku. Dan Tuhan bimbing hidupku sehingga langkah demi langkah diatur oleh Tuhan. Jadi kan ada nyanyi begini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, nyanyian saudara. Ada orang bisa nyanyi di kedai kopi sambil main catur.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sah katanya kan. Shh, nah, gitu. Itu bisa terjadi saudaraku. Nggak ada penghayatan apa-apa. Hmm. Jadi nyanyi tanpa penghayatan apa-apa. Tapi kita yang ada pada saat ini. Satu nyanyian saja. Kalau kita betul-betul penghayatan yang dalam. Tanpa terasa ada air mata keluar. Saya ketika dengar satu nyanyian. Haleluya. Haleluya. Saya dengar nyanyian ini. Menetes air mata saya. Bagaimana pengagungan kepada Yesus sebagai anak domba. Dan ketika saya merenungkan, air mata saya keluar. Ada kekuatan baru saya nikmati. Jadi kekuatan baru itu kita bisa dapatkan salah satunya waktu kita mengikuti nyanyian-nyanyian yang menyentuh hati dan membuat kita kuat. Jadi benar-benar orang Kristen yang secara rohani tadi, dia punya sikap dan kuasa kebangkitannya. Apa artinya kuasa kebangkitannya? Kuasa kebangkitannya. Kalau dulu sedikit-sedikit yang ingat dokter dulu, bukan Tuhan. Ya, masuk angin, dokter dulu yang ingat. Jadi lebih utama ingat dokter daripada ingat Tuhan. Nah, bukan saya katakan karena dokter di sini nggak ada menyinggung, enggak. Jadi ini pengalaman saya sendiri, di mana perubahan cara pandang, di mana kalau dulu memang saya ingat dokter dulu, langsung dokter. Tapi perubahan ini terjadi ketika saya mengalami kondisi sakit yang saya ingat Tuhan, saya ingat janjinya, dan saya minta bimbingan Tuhan, dan bimbingan Tuhan itu saya ikuti. Saya tidak mau bergerak atau bertindak dengan perasaan, tapi saya bertindak sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau diarahkan untuk ketemu dokter, dokter. Misalnya, kalau ada terluka, ya tentu pasti ke dokter untuk dibalut dan sebagainya. Tapi kalau soal masuk angin misalnya, langsung ingat dokter, itu keterlaluan, saudara. Padahal adanya tolak angin, ya kan? Bisa lakukan. Adanya hot cream, bisa oles-oleskan. Saya hari ini sebenarnya kalau secara fisik kondisi masuk angin, ya kan? Ya saya oleskan hot cream, saya minum tol angin, ya sudah. Saya yakin itu sarana yang dapat menyembuhkan saya dari kondisi kurang sehat. Dan saya tidak berpikir untuk pergi ke dokter. Karena Tuhan siapkan juga obat-obat yang kita bisa beli di warung, ya, yang tanpa pakai resep dokter, kita lakukan saja. Itu pun bisa menjawab, saudaraku. Nah, kecuali bagian dalam yang kita juga nggak ngerti, tapi sakit dan sebagainya, kita perlu check up juga. Kenapa? Ini bagian dalam ini siapa yang tahu, ya kan? Nah, itu contoh, saudaraku. Jadi Kristen duniawi ini berkutak-kutik soal persoalan hidup. Tapi Kristen
rohani. Dia berkutik soal rancangan Tuhan ke depan. Rancangan ke depan yaitu rancangan di mana Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan lebih tahu apa menjadi rancangannya kepada kita daripada kita sendiri. Salah satu pentingnya kita perlu berdoa supaya kita hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau kita belajar mengerti rancangan Tuhan ini, wow, luar biasa, saudaraku. Kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran. Jadi, orang Kristen yang serohani, dia mampu menilai segala sesuatu. Dia bisa menilai keadaan situasi. Bahkan dia tahu, oh orang ini masih secara duniawi, perlu saya bimbing, perlu saya arahkan, perlu saya bina. Ya, kalau orang tersebut nggak mau dibina, ya udah ditinggal. Tapi sepanjang dia masih membuka diri, dilakukan pembinaan. Jadi, khususnya orang yang sudah selesai WB, ya tanggung jawab lagi untuk wanita yang lain. Jadi, kami bukan hanya dipulihkan, tapi orang lain pun juga dipulihkan melalui kami. Itu prinsip juga. Jadi ada sistem seperti itu, dipulihkan untuk memulihkan. Nah, jadi manusia rohani, kerinduannya bagaimana orang lain dipulihkan. Bagaimana orang lain bisa meningkat. Bagaimana orang lain bisa maju. Ini dalam kehidupan orang Kristen rohani. Ketika ada orang bercerita tentang persoalan hidup, dia ikuti sebentar dan dibimbing kepada tujuan Tuhan melalui hidupnya. Apa tujuan Tuhan? Buat kita semua yang hadir pada saat ini, pasti kita paham apa tujuan Tuhan. Kalau kita belum paham, kita berdoa, apa tujuanmu Tuhan? Melalui hidup saya, hidup sampai hari ini. Pernah orang tanya kepada saya, Pak Surbakti, apa tujuan Tuhan melalui Pak Surbakti melayani? Saya kasih tahu 3 hal. Yang pertama saya katakan, membimbing orang supaya mengenal hanya Yesus saja, jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa ke surga kalau tidak melalui Yesus. Ini sudah terpatri. Kemana-mana pun saya pergi, itu berita yang terpatri. Yang tidak bisa digeser oleh siapapun. Apakah saya Indonesia, apa di luar Indonesia, itu sampaikan. Yang kedua, saudaraku, tujuan Tuhan melalui hidup saya supaya orang itu memahami bahwa hidupnya mahal. Hidupnya betul-betul berharga. Sampai Yesus sendiri mau menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Termasuk dia kalau mau membuka dirinya bahwa Yesus pun mati buat dia. Tinggal dia memiliki iman atau tidak. Kalau dia memiliki iman yang benar bahwa Yesus sudah mati bagi dirinya, sehingga nilai itu dia bisa dapatkan bahwa dia berharga, sangat berharga. Yang ketiga,
Apa tujuan Tuhan melalui hidup saya? Orang itu jangan hidup dalam persimpangan. Artinya apa? Orang itu jangan hanya hidup ini jalani saja. Ya, jalani saja dah. Tidak seperti itu. Itu namanya jalan-jalan namanya. Jadi harus punya tujuan. Jadi harus punya arahan. Dan Tuhan berikan kepada saya untuk tiga hal ini. Kemanapun saya pergi, Tuhan selalu bimbing saya ke arah itu. Jadi ketemu dengan orang-orang, apakah di terminal, apa di stasiun kereta, atau di kedai kopi, saya berdoa supaya ada jiwa yang bisa saya layani untuk sampaikan firman Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sampaikan. Tapi tetap dalam kondisi hati-hati, nggak mau ceroboh. Jadi yang saya dapatkan bimbingan dari guru senior, jangan pernah menginjil sebelum membangun persahabatan dulu. Jadi bersahabat dulu kan baik. Bila perlu kalau duduk, ya bayar kopinya. Atau bayar makannya. Bayarin aja dulu. Nanti pasti dekat dia. Baru ngobrol. Kalau sudah kita tunjukkan nilai-nilai seperti itu. Walaupun tadinya dia nggak suka. Dia nggak ada reaksi pada kita marah. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan kasih kepada dia. Kita sudah perhatikan dia, minumnya atau makannya. Itu satu gambaran. Dan hari ini kita diberikan pilihan hidup secara manusia duniawi atau hidup sesuai dengan manusia rohani. Pilihan kembali kepada kita. Kalau kita punya pilihan yang tepat, saya percaya kita pasti maju. Tidak ada istilah mudah-mudahan, pasti maju. Kenapa kata pasti? Dalam Yesus nggak ada mudah-mudahan, pasti. Jadi kemajuan kita diukur ketika kita punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Kebutuhan hidup kita yang penting kita rajin. Sesuai potensi yang ada, Tuhan bisa cukupkan dengan caranya itu. Dengan potensi-potensi yang ada untuk cari berkat. Tuhan yang katakan, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Jadi Tuhan katakan, jangan khawatir. Kalau kebutuhan jasmani, jangan khawatir. Yang paling utama bagi kita, bagaimana kita meningkat sehingga kita uh, beranjak dari garis lima tadi garis garis horizontal, bawah itu adalah pesimis, yang ke atas itu optimis. Jadi kita bagaimana berpindah dari tadinya nggak punya pengharapan, dia punya pengharapan. Kita menjadi orang yang optimis, melihat jauh ke depan apa yang Tuhan nyatakan. Dan kita percaya itu terjadi bagi kita. Inilah satu kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan senantiasa menjabarkan dalam diri kami lewat peran Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan dan pencinta YouTube channel The Power of Love. Dimanapun berada, silakan terus menonton YouTube channel kami dan juga bagikan kepada teman-teman supaya teman-teman diberkati. Dan jangan lupa subscribe bagi pertama sekali sebelum menontonnya.
dan saksikan dampak positif ketika Anda setia menontonnya. Terima kasih banyak dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Teman-teman ya, selamat menonton.